Satu hari, satu cerita, satu kedamaian. Udah lama banget aku nggak cerita, jadi sekarang aku mau lanjut cerita biar hutang ceritaku ke kalian semua segera lunas dan aku pun bisa ngerasa plong karena udah berhasil ceritain semuanya. Nah, balik ke 7 September 2024, aku posting video ini. Perasaanku waktu itu udah cukup tertulis jelas di caption video itu. Dan sebenarnya bukan video itu yang mau aku posting. Aku tuh pengen memulai ceritaku dari video yang 2018, 2019, dan seterusnya. Tapi waktu itu aku bener-bener bingung. Pikiran, hati, termasuk mentalku, semuanya gak baik-baik aja. Jadi aku makin gak tahu mau mulai dari mana, apa udah tepat untuk langsung cerita dari tahun segitu atau gimana. Aku juga takut nyeritainnya kurang jelas dan menimbulkan kesalahpahaman. Akhirnya, aku coba beranikan diri buat posting video itu. Yang jadi titik awal aku mulai bercerita tentang kehidupanku. Jauh sebelum buat atau posting video itu, maupun video-video lainnya, aku tanya ke Denny. Dia keberatan atau enggak kalau aku ceritakan kehidupanku ke sosmed. Karena selama ini dia yang berjuang bareng aku. Mulai dari masih LDR, sama-sama di Surabaya, Sidoarjo, sampai dia bawa aku buat ikut pulang ke Singkawang. Jadi aku gak mau bertindak semaunya sendiri, tanpa mikirin perasaan Denny. Soalnya, sekali posting, aku juga gak tahu secepat apa reaksi atau komentar-komentar yang bakal muncul nanti. Dan Denny jawab kalau gak keberatan, asalkan dengan bercerita bisa bikin aku ngerasa lebih baik, gak tertekan. Sampai aku tanya, nanti kalau kamu ikutan kena reaksi atau komentar yang kurang baik gimana? Terus, gak malu punya pasangan kayak aku? Denny jawab lagi, kita selama ini usaha seperti apapun, selalu aja dibilang kurang usaha atau nggak usaha. Mau jadi sebaik apapun juga akan selalu ada yang nggak suka ke kita. Terus, kenapa harus malu? Memang seperti itu keadaannya. Mungkin dengan kamu cerita, mereka-mereka yang selama ini bilang kamu sebagai anak kurang ini, kurang itu, atau aku juga dibilang kurang ini, kurang itu, bisa lihat sekeras apa perjuangan kita selama ini. Gak mudah di posisi ini, gak ada yang mau di kondisi seperti ini. Kamu udah selalu dengerin dan ikutin kata-kata orang. Kali ini ya kamu ikutin kata hatimu sendiri. Barangkali dari cerita kita dapat solusi atau jalan keluar kan? Tapi jangan berharap ya. Anggap aja itu bonus dari Tuhan. Nggak dapat pun ya nggak kecewa karena tujuanmu cerita semua yang udah kamu pendam aja. Aku bener-bener nggak nyangka Denny bakalan jawab kayak gitu. Padahal aku udah berpikir kemungkinan terburuk kalau dia nggak akan mengizinkan aku buat cerita tentang kehidupanku di sosmed. Ya, waktu itu aku sama Denny bahkan belum menikah. Lebih tepatnya udah beberapa kali merencanakan dan belum terrealisasi karena keadaan. Tapi support Denny selalu penuh buat aku. Setelah aku posting video itu, komentar yang masuk kebanyakan dari orang-orang yang memang kenal aku, entah secara langsung atau secara online. Dan itu juga gak terlalu banyak. Oh ya, di 26 September 2024, aku juga sempat posting video cerita yang judulnya Part 1 2018 dan beberapa video lainnya. Selang beberapa saat,
Di 4 November 2024, aku dapat DM TikTok dari seseorang yang kasih tahu kalau sempat bantu mama beberapa bulan lalu bersama organisasinya. Beliau juga bilang kalau menyerah soalnya mama nggak mau sampahnya dibersihkan. Dari situ beliau minta WA aku untuk lanjut komunikasi. Sampai di 14 Oktober 2024, beliau mengirimkan foto kondisi depan rumah, yang juga ada mama di situ. Posisiku masih tetap lanjut bikin video-video ceritaku ya. Jadi foto-foto yang kuterima ini sudah pernah aku masukkan di video cerita judulnya Kondisi Rumah 2024 yang aku post di 26 Oktober 2024. Oh ya, sehari sebelumnya yaitu di 25 Oktober 2024 dengan kondisiku yang kacau balau banget, bener-bener drop, nggak tahu harus cerita atau ngetik apa lagi. Akhirnya aku posting salah satu foto yang aku dapat dari beliau ke Threads dengan caption seadanya. Nah, disinilah mulai banyak komentar-komentar yang muncul di postingan Threadsku itu. Threadsku juga sempat error, terus yang komen di Threads itu juga mengunjungi IG-ku. Dan efeknya yang nonton plus komen di video-videoku yang di IG itu jadi lebih banyak. Lumayan ramai lah. Waktu itu aku nggak bisa secara teliti bacain semua komentar yang ada, karena banyak banget pro dan kontra. Aku juga masih sambil buat video, mental berantakan, dan sudah mau pulang ke Sidoarjo juga. Hang lah pokoknya aku pas itu. Untuk selengkapnya, aku akan ceritakan di videoku selanjutnya. Kali ini aku mau sedikit flashback ke beberapa komentar lama yang ada di videoku yang paling banyak views-nya. Komentar ini aku baca di 9 November 2025. Saat itu aku nggak tahu mau lanjut cerita dari mana, jadi aku bacain aja satu persatu dan ternyata komentar-komentarnya lumayan ya. Meski udah berlalu cukup lama, ya aku tetap mau jawab aja, tanpa berniat mau pembelaan atau berlarut-larut dalam cerita sedih atau cerita lama. Ya, inilah hidupku, inilah kisah yang pengen aku ceritakan kepada kalian semua yang memang mau mendengarkan. Komentar pertama, kenapa nggak dibersihkan tiap hari? Komentar kedua, ngapa nggak lu aja yang bersihin, pakai nunggu emak lu? Ayo, yang bilang aku cuma nungguin mamaku yang bersihin siapa? Aku selalu bersihin duluan. Setiap hari dibersihin pun kenyataannya masih kalah cepet sama sampah yang terus ditambah sama mamaku setiap saat. Komentar 3. Itu seperti sudah lama. Sebelum mbaknya pergi sudah seperti itu kan? Jadi nggak ada yang bersihkan. Atau emang dilarang dibuang atau dibersihkan? Atau sama-sama tidak ada yang mau bersihkan? Jujur, ku bingung. Mungkin maksudnya bingung. Jika semua membiarkan itu terjadi, ya terjadilah. Jadi berpikirnya cuma mama yang harus bersihkan dan buang gitu kah? Mamanya udah sakit mentalnya. Jadi udah nggak peduli lagi akhirnya. Nggak ada yang bersih-bersih. Kalau kulihat keluarga seperti ini udah ku buang-buangin, ku bersihkan. Mau ribut tentang sampah atau kotor, ayo. Dengan terbiasa, nanti juga dia nggak ada kesempatan buat kotor. Bukan soal not capek sendiri, tapi lebih ke iman, cinta, kebersihan. Ya sama mbak, jujur, ku juga bingung, maksudku bingung sama mbaknya.
Aku udah ceritakan juga kalau aku di rumah atau aku pergi, ya memang kejadiannya sudah lama dari aku kecil. Dulu waktu opaku masih hidup, kami berdua yang bersih-bersih. Terus, itu kan mbaknya sendiri yang berpikir kalau cuman mamaku yang harus bersihin. Ya kalau gitu harusnya kita tukeran aja ya mbak. Soalnya aku sih udah bertahun-tahun ribut sama mama cuma gara-gara bersih-bersih sampahnya. Dulu waktu aku masih kecil, yang aku bilang opaku masih hidup itu, opaku yang ribut sama mamaku. Bisa terbiasa mbak, kalau orangnya ada keinginan. Tapi kalau orangnya suka nunda, suka mager, suka kotor, ya selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Aku juga capek juga tetap iman cinta kebersihan, Mbak. Soalnya kan aku masih ikutan bersih-bersih. 4. Kalau mbaknya tinggal serumah, kenapa bisa sampah? Mungkin maksudnya sampah sampai sebanyak itu ya. Apa tidak dibersihkan setiap hari? Padahal tahu kalau mamanya sudah mengalami gangguan seperti ini, harus lebih diperhatikan. Kalau dibersihkan setiap hari, mungkin nggak begini ya. Iya, buktinya itu bisa. Bisa kan? Ya balik lagi jawabanku. Setiap hari dibersihin pun kenyataannya masih kalah cepet sama sampah yang terus ditambah sama mamaku tiap saat. Aku dulu juga berharapnya sama, tiap hari dibersihkan, gak bakalan ada kasus segede ini. Tapi nasib berkata lain, gimana dong? 5. Sakit itu ibunya, diusir malah pergi beneran. Kecuali memang sebenarnya pengen pergi dari rumah. Emang ada ya orang yang gak pengen pergi kalau orang itu di posisiku? Banyak hal kompleks, bahkan hal yang menurut kita sepele aja, bisa bikin orang lain pergi tanpa perlu diusir. Ya, apalagi kalau udah diusir, berkali-kali diusir, dari kecil sampai besar diusir, ya kali akhirnya nggak beneran pergi, Mbak. 6. Orang tua sendiri jangan diumbar aibnya. Bagaimanapun dia bisa ngehidupin kamu dari bayi, walaupun sekarang katanya you diusir, tetap dia telah membesarkanmu. Dengan begini kamu mengumbar dan mempermalukan orang tuamu sendiri. Enggak apa-apa, orang tuaku bukan orang tua kakak kan ya. Jadi yang malu bukan cuman ortuku, tapi aku juga kak. Aku bersyukur aku bisa hidup dari kecil sampai besar berkat tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Soalnya kan kakak kayaknya belum tahu nih gimana aku hidup dan besar dari kecil ya. 7. Anak tetetetetetet pengen dimengerti tapi nggak ngerti situasi. Maknya dia kayak gitu. Kurang sehat lu. Yang sehat harusnya ngerti. Kecuali lu juga kurang sehat otaknya. Jadi sama aja. Halo. Wah udah lama nih aku nggak baca kosakata itu. Ya bener banget. Aku pas itu udah ke dokter. Periksa. Emang lagi kurang sehat. Tapi bukan otak. Mentalku yang kurang sehat. Makasih ya perhatiannya. 8. Kok ada ya orang ngomong jelek soal mamanya di medsos?
sengaja bikin seri bahwa mamanya sakit jiwa. Loh, ada kok. Baru tahu ya. Padahal banyak loh yang cerita kayak gini, bukan cuma aku aja. Emang iya kah aku bikin seri? Menurutku sih, aku cerita curhat aja tentang apa yang aku alami selama ini. 9. Ini mah sama-sama nggak sehat. Iya, nggak lama setelah bikin video-video itu, kan aku juga ke dokter. Periksa, mentalku emang lagi kurang sehat. Namanya juga kena hidup begitu sekian lama. Wajar lah ya. 10. Kamu harusnya ke psikiater coba. Mungkin kamu kena gangguan juga karena menyuruh ibu yang depresi bersikap normal. Mungkin depresi seorang ibu berasal dari kamu juga dan hal-hal yang rumit yang ibu hadapi. Ya, aku ulang lagi. Aku sudah ke dokter. Mentalku emang nggak lagi baik-baik aja waktu itu. Mungkin sampai sekarang. Oh, gitu. Jadi impas nih harusnya. Kan depresi mama dari aku. Nah, depresiku dari mama. Nggak cuman mama yang menghadapi hal rumit. Aku juga jadi harus menghadapi banyak hal rumit karena keluargaku yang seperti itu. 11. Keluarga saya merawat adik saya yang kena skizofrenia. Alhamdulillah sangat sabar menghadapi kelakuan adik saya yang kalau ngomong kotor bahkan ngomong hewan ke ibu saya berulang kali. Tapi tiap bulan kontrol rumah sakit dan sangat diperhatikan obatnya. Adik saya sakit sudah belasan tahun. Emot angkat tangan. Sebenarnya bukan masalah bacot paling bakti, tapi di sini lebih ke bingung sebenarnya yang sakit orang tuanya atau anaknya. Harusnya yang normal yang lebih ngerti. Makasih ya buat sharingnya. Puji syukur Upa dan Oma dalam segala keterbatasan ekonomi keluarga kami saat itu juga sudah sangat sabar menghadapi perilaku mama. Dan pada saat itu juga kami tidak ada yang menyangka kalau mama akan terus ngumpulin sampah sampai separah itu. Jadi tidak bisa disamaratakan hanya karena dengan case yang sama-sama sakit mental. Background kehidupan keluarga dari tiap orang berbeda. Saya juga kurang mengerti kenapa tiba-tiba ada kata bacot. Yang saya mengerti hanyalah bagaimana seorang anak kondisinya bisa normal atau seutuhnya sehat apabila orang tua atau rumah anak tersebut saja tidak baik. Dan bagaimana seorang yang berarti hanya satu orang, alias sendirian bisa terus bertahan untuk kuat dan mengerti seluruh kondisi keluarganya dari usianya yang masih kecil benar-benar sejak dini. Lalu di manakah letak rumah untuk seorang anak tersebut? Yang itu adalah saya. 12. Jangan pernah meninggalkan orang tua, sekalipun diusir. Orang tua bitih, mungkin maksudnya butuh. Cinta yang banyak dari kamu. Tapi terkadang dunia terlalu berbinar untuk kita. Please, kehilangan orang tua, hidupmu gak akan sama lagi seperti punya ibu. Setiap orang punya ujiannya masing-masing dengan orang tuanya. Tapi percayalah, jangan pernah jauhin ibumu.
Lelah loh, berkali-kali diusir. Dari kecil sampai besar diusir. Bener-bener jadi anak yang gak diharapkan itu udah gak bisa dijelasin lagi pakai kata-kata. Lebih dari kata menyakitkan. Aku udah berjuang dan bertahan sekian lama, baru akhirnya terpaksa pergi karena kondisiku juga sudah sakit-sakitan, tapi tetap akukah yang salah? Di mana dunia yang berbinar itu? Dari dulu aku hanya bisa berpura-pura kuat, ceria, seolah tidak ada hal berat yang sedang terjadi. Topeng itu saja sudah cukup berat untuk kupakai, apalagi untuk mencari dunia berbinar itu. Dan please, kehilangan anak yang tinggal satu-satunya juga nggak akan membuat hidup mamaku sama lagi. Apalagi kalau amit-amit karena sakit yang berasal dari sampah-sampah dan kucing-kucingnya. Orang akan mengerti kalau sudah merasakan hal yang sama. Bagaimana mau bertahan, terus bertahan, kalau taruhannya nyawaku sendiri. 13. Banyak yang dipendam ibunya jadi sakit jiwa, rapih banget nyembunyiin rasa sakitnya, sampai sebagai anak gak tahu apa-apa, kelihatannya mamanya sehat normal. Sabar ya. Rapi ya. Terlalu rapi sampai aku anaknya tahu sejak dini. Bukan cuma masalah mama, tapi masalah keluargaku. Terima kasih perhatiannya. 14. Maaf Mbak, saya paham bagaimana perasaan Mbak ketika mamamu tidak sehat dan menjadikannya tidak menginginkanmu, sehingga kamu merasa terbuang dan menjadikanmu stres juga. Mbak, tolong tenangkan diri dan jangan pikirkan diri sendiri dulu. Fokus sama mamamu, gimana caranya supaya dia sembuh. Tentu dengan datangkan orang lain yang sudah ahlinya, jangan Mbak sendirian. Maksud saya, dipaksa berobat dan keluar dari situ Mbak. Mau tidak mau harus begitu. Kesadaran mamamu itu kunci supaya dia bisa mengingatmu sebagai anaknya. Semangat Mbak, dan tolong fokus untuk bantu mamamu agar jadi sehat jiwanya supaya kamu juga tidak stres semakin dalam. Aku luruskan ya, mamaku itu bukan kelupaan atau pikun kalau aku itu anaknya. Tapi memang mama itu terlalu bencinya ke papa sampai dilampiaskannya ke aku. Jadi aku dari kecil udah gak diinginkan, udah merasa terbuang, udah selalu diusir. Kalau diriku gak tenang, mungkin udah dari kecil aku kabur aja dari rumah. Tapi aku masih berusaha menjadi anak dan cucu yang layak untuk seluruh orang tuaku. Di video-video ceritaku juga udah jelas kalau rumah dan mama sudah pernah dievakuasi. Tapi memang dievakuasi pertama tahun 2020 itu aku belum berhasil sampai membawa mama masuk ke rumah sakit jiwa. Dan aku jelaskan, bukan aku tidak berusaha ya. Aku sudah bertanya ke pihak yang membantu dan sudah dibilang ada banyak ketentuan yang tidak memungkinkan bisa aku sanggupi karena aku juga harus bekerja. Jadi sekali lagi, mamaku bukan kelupaan atau pikun gara-gara sakit mentalnya. 15.
Yang terakhir, ibunya sakit, anaknya lebih sakit. Emotikon apa nih? Ketawa ya, ketawa dari air matanya gitu. Benar sekali, 100 buat kamu. Anggap aja lagi di deket orang yang flu, pas ketularan bisa lebih parah jadi flu dan batuk kan? Jadi itu aja yang mau aku flashbackkan, dan di video-video lain aku nggak mau lagi membahas komentar. Di video selanjutnya setelah video ini aku bakalan fokus bener-bener ke perjalananku dari 2024 mengurus mama sampai akhirnya kenapa sih aku harus pulang ke Singkawang lagi. So, see you teman-teman onlineku, dan thank you so much udah nonton dan selalu dukung dan selalu doain aku di sini. Sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Dadah.